Majunya kesinian kali biar kelihatan. Jadi Udah jalan Bu? udah. Kayaknya belum ada itu Sudah. angkanya. Udah. Udah. Oh, iya kelihatan. Jadi menurut Ibu, pembelajaran di kelas itu kan namanya kurikulum merdeka, tentu anak itu merdeka belajar, tidak hanya di kelas. Betul. Apakah selama ini siswa kita yang ada di SMA 41 pembelajaran itu apakah hanya di kelas saja ataukah ada di luar kelas seperti itu? Iya. Yang pernah terjadi, kita pernah mengajak anak-anak untuk berkunjung keluar gitu. Pernah ke Museum Indonesia, Bank Indonesia yang ada di kota, itu pernah kita bersurat ke sana. Seluruh kelas 10 kita berangkat ke sana semua. Itu kaitannya dengan pelajaran ekonomi. Waktu itu pembahasannya tentang uang gitu. Jadi sudah pernah sih ada pembelajaran yang keluar. Kemudian apakah memungkinkan setiap mapel itu pembelajarannya di luar kelas? Memungkinkan seperti itu? Mungkin ya tidak mungkin ya sekali seminggu ya, mungkin sekali 2 bulan atau sekali sebulan. Mapel misalnya PJOK bulan ini belajarnya di Monas seperti itu, ataukah di JIS mereka jalan kaki dari sini sambil olahraga. Bulan depan siapa gitu mungkin di taman yang dekat-dekat sini. Ya seperti itu. Memungkinkankah itu? Memungkinkan, sebetulnya memungkinkan sekali gitu. Cuma ya memang bergantung dengan kesepakatan ya Bu ya, karena ini jam pelajaran otomatis kan melibatkan guru di sebelumnya dengan guru dengan sesudahnya gitu. Jadi memang harus koordinasi dengan semua pihak kalau memang mau dilakukan keluar, karena walaupun cuman ke JIS kan memakan waktu juga. Jadi memang harus koordinasi. Bisa mulai jam 10 misalnya, ternyata yang dimakan pada jam itu ada 2 jam mapel atau 3 jam mapel. Nah, dengan 2 jam mapel ini apakah ada berhubungan? Misalnya dari sini sampai ke Monas, ternyata bisa kita jalani nanti mampir ke bank mana, ini bisa nanti seperti apa belajar ekonomi, lalu mampir ke museum ini, oh sudah belajar sejarah. Lapangan banteng, ya, gitu, jadi ada biologi sekali 3 dijalankan seperti itu. Ya kalaupun tiap bulan rutin kan itu juga bagaimana gitu ya, karena banyak kegiatan juga. Dan dananya seperti apa begitu ya. Kalau tidak dianggarkan juga agak susah untuk bisa keluar. Dan tidak semua siswa itu ada kartu busway gratis. Betul. Kalau semua siswa mendapatkan kartu busway gratis ya memudahkan ya Bu ya. Kalau untuk makan ya bisa lah dibawa dari rumah seperti itu. Kemudian mengenai aset-aset yang ada di sekolah ini, apakah ada aset yang belum digunakan? Rasanya udah semua ya. Sudah semua ya. Ada aset itu menumpuk saja di gudang sampai membusuk, sampai apa karena nggak digunakan begitu, atau bagaimana ya? Oh ada. Saya pernah ke gudang, ada peralatan drum band. Oh drum band. Jadi saya pernah tanya, ini dulu pernah Bu, dipakai gitu. Coba seiring dengan berjalannya waktu, pelatih drum band itu kan susah ya Bu nyarinya, dan pelatihnya nggak cukup satu. Pelatih flute satu, pelatih bass satu, pelatih kolintang satu. Jadi makan biayanya tinggi sekali gitu. Makanya kemudian mungkin berjalan waktu tidak lagi digunakan. Ataukah bisa mungkin dimanfaatkan guru yang seni gitu kan, dia belajar dari YouTube, atau mungkin bagian OSIS, kakak kelasnya bisa latihan sendiri yang dipandu mungkin pembina OSIS begitu kan, belajar dari YouTube, karena kan hanya ini saja yang penting contoh guru seni musik ada basicnya seperti itu. Dan kemudian adakah kira-kira aset dari sumber daya manusianya yang belum dimanfaatkan, ataukah siswa, misalnya siswa ini pintar nih atau guru ini pintar ini bisa dijadikan aset,
Jangan hanya siswa ini pintar tapi tidak dimanfaatkan, udah lulus saja. Adakah siswa yang seperti itu? Sepanjang kalau terdeteksi oleh guru-gurunya pasti dimanfaatkan ya, dalam artian begini, anak punya keahlian apa kita ajukan untuk ikut lomba dan sebagainya, pasti sih itu. Yang penting guru atau wali kelasnya sudah lihat jeli ya, memotret kelasnya. Kemudian kira-kira apakah nanti kedepannya ada penambahan aset di sekolah ini? Memungkinkan ya, memungkinkan. Tergantung sesuai kebutuhan belajar anak ya. Iya. Itu saja. Terima kasih.